Pemirsa, pertemuan dengan serangkaian tokoh lintas agama juga tokoh gerakan buruh menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto pada Senin 1 September kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta. Forum pertemuan ini menjadi momen dialog terbuka antara Presiden dengan para tokoh bangsa usai adanya berbagai aksi demonstrasi yang juga sempat diwarnai kericuhan sepanjang pekan lalu. Pesan persatuan, kebangsaan, dan perdamaian menjadi sari-sari yang terkandung dalam dialog tersebut. Namun lebih dari itu, para tokoh juga menyampaikan berbagai persoalan publik kepada Presiden Prabowo Subianto. Termasuk isu kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga memicu gelombang demonstrasi, kemudian juga dorongan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Yang menarik pemirsa, dalam dialog yang berlangsung selama beberapa jam itu turut dibahas pula soal perilaku pejabat publik di ruang masyarakat. Pamer atau yang dikenal juga dengan istilah flexing dinilai tak seharusnya dilakukan oleh para pejabat publik, khususnya oleh anggota DPR. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi, flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR, ya. Para tokoh yang hadir menjelaskan pemirsa bahwa semua aspirasi yang disampaikan telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto maupun oleh para tokoh-tokoh yang hadir, termasuk juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan janji untuk menindaklanjuti juga untuk meneruskan program-program pemberantasan korupsi, juga program pembangunan bangsa sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada pula harapan pemirsa dari para tokoh lintas agama agar kegiatan dialog yang berlangsung dengan suasana guyup seperti yang berlangsung kemarin ini juga dapat dilakukan di provinsi dan di daerah-daerah bersama masyarakat guna merajut persatuan bangsa. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Upaya pencarian helikopter milik Estindo Air tipe BK117D3 yang hilang kontak pada hari Senin kemarin di Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terus berlanjut hingga Selasa 2 September. Meski belum membuahkan hasil, tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta relawan kini telah mencapai titik hilang kontak kedua berdasarkan dugaan lokasi hilangnya helikopter yang terdeteksi melalui sistem flight radar. Pencarian dilakukan di kawasan pegunungan dengan kondisi ekstrim, yaitu hutan lebat dengan pohon-pohon besar dan belum terjamah. Faktor cuaca juga menjadi kendala dalam pencarian yang dilakukan tim darat maupun udara. Bersama Forkopimda Kalsel, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana menyampaikan pihaknya sedang menindaklanjuti informasi dugaan lokasi jatuhnya helikopter yang diperoleh dari guru dan siswa di sebuah sekolah. Upaya selanjutnya adalah kami akan menindaklanjuti informasi yang kami dapatkan terupdate bahwa ada guru dan anak-anak sekolah yang melihat pesawat terbang rendah mengeluarkan asap dan sudah melewati titik lost kontak yang kami dapatkan dari flight radar. Sehingga tim kami mengupayakan bagaimana mencari akses untuk menuju ke balik gunung. BMKG menyatakan bahwa cuaca saat ini sedang tidak baik. Jadi cuaca di sini pun ada hujan, di sana pun itu dipenuhi dengan awan tebal. Jadi artinya kita jangan sampai salah langkah, kita ingin mengontrol ke sana mencari kita lagi yang salah sasaran nanti. Nah, jadi sementara kita menunggu kabar apakah setelah turun ini dia udah ketemu. Yang saat ini kita udah komunikasi dengan tim yang mencari di lapangan.
Diketahui helikopter milik Estindo Air tipe BK117D3 dilaporkan lepas landas dari Bandara Syamsir Alam Kota Baru, Kalimantan Selatan menuju Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Heli itu mengangkut 8 orang, terdiri dari 1 pilot, 1 teknisi, dan 6 penumpang. Namun pada pukul 12:02 WITA, helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menjemput belasan terduga pelaku perusakan dan penjarahan saat demonstrasi di Mapolda dan DPRD NTB Sabtu pekan lalu. Setelah diinterogasi, beberapa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sementara untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Kepala Subdit 1 Bidang Keamanan Negara di Treskrim Polda NTB AKBP Huri Nugroho pada Selasa 2 September mengatakan, berdasarkan bukti rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, pihaknya menetapkan 3 tersangka pada perusakan di Markas Komando Polda NTB. Masih kita dalami juga. Sudah tersangka, Pak? Kita lihat bukti-buktinya ya, Mas. Masih kita dalami ya. Tidak hanya mahasiswa, Pak ya? Iya, tidak hanya mahasiswa. Ya. Peran mereka masing-masing apa, Pak? Ya, yang jelas mereka ada di tempat, terus kemudian melakukan tindakan dan sebagainya. Itu yang sedang kami dalami ya, Mas. Lembaga bantuan hukum hingga lembaga perlindungan anak turut bergerak memberikan pendampingan terhadap seluruh massa yang diamankan Polda NTB, khususnya terhadap 1 orang yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Ini di bawah umur dan kemudian kami sudah komunikasi dengan teman-teman di kepolisian untuk sementara anak kembalikan ke orang tua, tapi kita masih proses untuk pendampingan terus nanti untuk lihat besok ada pemeriksaan lagi. Kita akan usahakan sesuai dengan undang-undang SPPA, kemungkinan besar adalah kita diversi nanti. Sebagian besar dari belasan orang yang diamankan melakukan pelanggaran hukum di kantor DPRD NTB. Saat ini, kasus mereka ditangani di Polres Kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198.
Menjelang libur panjang Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung pada 5 hingga 7 September mendatang, PT KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan layanan tambahan dari Stasiun Malang. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi antusiasme dan kebutuhan masyarakat Malang serta sekitarnya yang akan bepergian selama masa liburan. Sepanjang periode angkutan libur panjang mulai 4 hingga 8 September 2025, Stasiun Malang akan melayani hingga 12 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Terdiri dari 11 perjalanan reguler dan 1 perjalanan tambahan dengan total kapasitas mencapai 6.055 tempat duduk per hari. Kereta tambahan yang dioperasikan adalah kereta api Arjuna Express yang melayani rute Malang menuju Surabaya Gubeng. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif pada Selasa 2 September menyatakan penyediaan kereta tambahan merupakan komitmen KAI untuk terus memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, bebas macet, dan tepat waktu. Maka ini merupakan komitmen KAI dalam menyediakan moda transportasi yang aman, nyaman, bebas macet, dan juga tepat waktu bagi masyarakat Malang dan sekitarnya. Pada masa libur panjang nantinya, di Stasiun Malang setiap hari akan mengoperasikan 12 perjalanan kereta api jarak jauh. Terdiri dari 11 kereta api jarak jauh reguler dan juga 1 KA tambahan dengan total kapasitas angkut setiap harinya sebanyak 6.056 tempat duduk. Pihak KAI juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dan membeli tiket sejak dini agar tidak kehabisan. Tiket resmi dapat diperoleh melalui aplikasi KAI Akses, website resmi, atau mitra penjualan yang telah bekerja sama untuk menghindari praktik percaloan. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara mewartakan. Maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah membuat pemerintah kota Cilegon turut berbenah. Per 1 September kemarin, Wali Kota Cilegon Robinsar mengeluarkan instruksi Wali Kota nomor 1678 tahun 2025. Lewat surat tersebut, Robinsar meminta agar seluruh pejabat hingga ASN di lingkungan kota Cilegon untuk menjalankan agenda pemerintahan secara sederhana. Ia melarang perjalanan dinas ASN ke luar negeri dan menunda kegiatan kunjungan perangkat pemerintahan Cilegon ke luar daerah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perihal isu yang sama. Minimalisir kegiatan ya, seperti seremonial, sifatnya yang ada berhura-hura, sifatnya yang mungkin senang-senang, khawatir itu mencederai perasaan masyarakat. Juga melarang juga untuk para pejabatnya untuk ke luar negeri, ya kan, posting-posting atau keluar kota yang nggak penting untuk di-hold dulu sampai semuanya reda, ya kan. Keluar kota kalau nggak penting banget saya larang, karena ini lagi genting-gentingnya kan harus hadir di sampai. Aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR dan Polri juga berlangsung di Cilegon. Kalau misalkan memang defisit anggaran seperti itu, ya seharusnya memang mereka meminimalisir untuk tidak rapat atau bepergian keluar kota. Lebih baik dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Wali Kota Cilegon juga meminta jajarannya dan semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif demi menjaga kondusivitas. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.